Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita menyimak, mendengarkan dan menyaksikan pemaparan dari pemateri kita, Ibu Peneliti SPD. Kepada Ibu disilakan. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat serta hidayahnya lah sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan guna mengikuti kegiatan kami pada hari ini, yaitu workshop dengan tema penerapan budaya disiplin positif di sekolah. Baiklah Bapak dan Ibu, kenapa saya angkat tentang penerapan budaya disiplin positif di sekolah? Karena mengingat pentingnya bagaimana kita menerapkan disiplin itu, baik untuk diri pribadi ataupun kepada orang lain. Baiklah, jadi Bapak dan Ibu mungkin bisa melihat pada slide di atas ya, bahwa kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, ya, itu. Kemudian teratur dan kepatuhan kepada peraturan. Jadi kalau kita berbicara tentang disiplin itu mengarah pada hukum, peraturan, dan ini yang sebenarnya ya akan dihilangkan karena ini akan mengganggu kita punya psikologi, apalagi kepada anak didik. Kemudian kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Ya, itu. Jadi ketika kita berbicara tentang disiplin tentu mengarah kepada hukuman. Nah, itu yang membuat kita menjadi ruang gerak kita terbatas, karena takutnya ketika kita bergerak jangan sampai salah dan lari ke hukum. Itu. Selanjutnya dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Lalu kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu yang dimaksud tadi, ya. Selanjutnya, makna kata disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, ini merupakan pakar pendidikan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Artinya di sini intinya ketika kita mengatakan bahwa merdeka belajar, artinya bukan semata-mata kita menganggap bahwa kita telah merdeka dalam segala hal. Ya, semakin kita katakan merdeka berarti ada unsur yang kuat mengikat kita di dalamnya, tetapi itu berasal dari keyakinan diri. Selanjutnya, salah satu pakar pendidikan ya, Gian menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang berarti belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin. Ya,
yang artinya murid atau pengikutnya. Dean juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin itu juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang kita inginkan. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa pertanggungjawaban itu selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan pada umumnya. Adapun arti ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajiban. Artinya di sini makna yang terkandung di dalam disiplin menurut pakar pendidikan bahwa intinya disiplinkan diri dulu, baru kita menerapkan disiplin itu kepada orang lain. Ya, artinya tanamkan dulu disiplin dalam diri kita, yakinkan bahwa kita ini sudah menerapkan disiplin dari dalam diri kita, baru kita terapkan kepada orang lain. Itu. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Berdasarkan pakar pendidikan, dalam hal ini Ki Hajar Dewantara maupun Dean, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Slide di atas Bapak dan Ibu boleh melihat nilai-nilai kebajikan yang mana saja yang saya maksud tadi. Jadi di sini ada beberapa institusi atau organisasi pendidikan yang menyepakati tentang nilai-nilai kebajikan itu. Profil pelajar Pancasila yang ada di atas, ya, menyatakan bahwa nilai-nilai kebajikan yang diadani, ya, yang disepakati antara lain beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu dari profil pelajar Pancasila. Kemudian mandiri, bernalar kritis dan sebagainya. Selanjutnya dari Yayasan Sosial IBO, ya, Primary Years Program, menyatakan bahwa nilai-nilai kebajikan yang disepakati antara lain toleransi, rasa hormat, mandiri, dan sebagainya. Selanjutnya pada organisasi 9 pilar karakter dari Indonesia Heritage Foundation yang menyatakan nilai-nilai kebajikan yang diyakini atau yang disepakati antara lain cinta Tuhan dan segenap cintanya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dan sebagainya. Jadi itu beberapa nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati oleh beberapa organisasi-organisasi. Selanjutnya, dari standar pendidikan nasional yang menyatakan bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif
sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Kemudian tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Baik, Bapak dan Ibu, berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah penerapan budaya disiplin positif di sekolah, khususnya yang akan kita terapkan di sekolah kita. Langkah pertama yaitu menetapkan visi sekolah. Jadi langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah menetapkan visi sekolah. Yang kedua adalah menetapkan keyakinan kelas. Selanjutnya kontrol manajer, kemudian segitiga restitusi dan kolaborasi. Itu. Oke. Baik. Yang pertama, menetapkan visi sekolah. Jadi, visi sekolah ditetapkan dengan mengadopsi nilai-nilai kebajikan yang universal sesuai nilai dan peran guru penggerak, yakni berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Itu visi sekolah kita. Ya. Selanjutnya, langkah berikutnya penetapan keyakinan kelas. Apa tuh penetapan keyakinan kelas? Yaitu menyepakati nilai-nilai kebajikan universal menjadi keyakinan kelas. Ini dilakukan oleh wali kelas dengan siswa. Jadi di dalam kelas itu kita membentuk suatu keyakinan kelas antara wali kelas dengan siswa. Kalau di sekolah kita bentuk keyakinan sekolah. Jadi antara pimpinan dengan guru. Ya, itu. Keyakinan kelas. Lalu langkah kedua. Langkah berikutnya kontrol manajer. Kontrol manajer ini adalah posisi kontrol di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid untuk menyelesaikan masalahnya. Itu kontrol manajer. Itu. Selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah langkah menyelesaikan masalah murid dengan menguatkan identitas, validasi masalah, dan pertanyakan keyakinan. Jadi ada 3 langkah yang dilakukan. Sebentar saya akan menjelaskannya. Selanjutnya kolaborasi. Kolaborasi ini sangat penting juga kita laksanakan, di mana bekerja sama pada pemahaman yang sama dengan membangun visi sekolah yang telah kita rancang. Ini salah satu contoh keyakinan kelas. Mungkin ada bapak dan ibu yang tidak mengerti kenapa peraturan itu diganti menjadi keyakinan, ya. Jadi satu contoh keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu adalah salah satu upaya untuk penerapan disiplin positif di sekolah kita. Ya, satu contoh. Salah satu keyakinan kelas. Jadi ini saya ambil contoh ini dari jenjang SD ya. Ya, tapi itu sama halnya dengan jenjang SMP dengan SMA. Misalnya di kelas 1 mempunyai keyakinan kelas bahwa setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, saling menghargai, dan merasa aman. Yang mana yang dimaksud dengan perlu belajar, dan semua anak didik, baik guru maupun anak didiknya akan hafal dan yakin dengan apa yang ditetapkan. Ya, oke, lanjut ya. Kita masuk pada 5 posisi kontrol. Ya. 5 posisi kontrol restitusi, yang dimana ada motivasi internal dan motivasi intrinsik. Ada identitas gagal, identitas sukses. Kita lihat 5 posisi kontrol, yaitu adalah penghukum. 1 penghukum,
2. Pembuat merasa bersalah, 3. Sebagai teman, 4. Pemantau, dan 5. Misalnya, di posisi kontrol penghukum itu menghardik, menunjuk, menyakiti, dan menyindir. Itu posisi penghukum. Ya. Kemudian kalau kamu tidak melakukannya, saya akan mengancam, kan? Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menyuruh kamu pulang atau menyuruh ini, kan? Itu posisi penghukum. Bagaimana hasilnya? Memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Itu hasilnya. Tentunya ada rasa tidak nyaman di dalam diri anak didik. Dia akan memberontak. Dia akan mendendam. Kemudian bagaimana posisi pembuat merasa bersalah? Guru ini akan berceramah, menunjukkan kekecewaannya, ya, yang mendalam. Misalnya, kamu sudah mengecewakan ibu, nak, kan begitu ya? Ya. Selanjutnya posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini juga banyak terjadi di lapangan. Ya, membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Misalnya, guru mengatakan ya, lakukan demi bapak dan ibu. Ya, atau ya sudah, nanti ibu yang akan. Ya. Selanjutnya posisi pemantau. Jadi guru itu selalu ada menghitung dan mengukur kemampuan si anak didik. Misalnya, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan dan apa yang terjadi sekarang. Selanjutnya, yang terakhir, posisi kontrol manajer. Ya, posisi kontrol manajer ini guru akan selalu berbuat, misalnya mengajukan suatu pertanyaan-pertanyaan. Lalu misalnya, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Nah, kalau kamu memperbaikinya, kira-kira kamu jadi apa? Oke, sebelum kita melangkah, ada yang mungkin yang tidak dipaham, ada yang bertanya? Ya silakan, Bu. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Dari kelima posisi kontrol yang sudah dijelaskan oleh Ibu, kira-kira mana posisi kontrol yang paling tepat yang digunakan dalam satuan atau lingkup sekolah, khususnya di lingkungan sekolah menengah atas? Oh iya, pertanyaan yang bagus, Ibu Erni ya. Jadi dari kelima posisi kontrol, yang mana yang paling tepat kita gunakan di dalam lingkup sekolah kita ya. Jadi setelah saya paparkan demikian, menurut saya ya, dan seharusnya itu posisi kontrol manajer. Oke, kita lanjut. Baik, saya akan jelaskan. Jadi tadi kita sudah berbicara tentang segitiga restitusi ya, di dalam 5 kontrol restitusi. Jadi baru dilihat gambarnya Anda sudah paham segitiga. Ya, inilah segitiga restitusi yang akan kita laksanakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, yang mana itu menstabilkan identitas? Ketika siswa terlambat, kita harus langkah pertama menstabilkan identitas. Yang mana itu? Misalnya, oh jadi kamu terlambat. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Lalu bisa juga kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang langkah berikutnya, validasi tindakan yang salah. Yang mana itu? Ya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Selanjutnya yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini masuk pada intinya, keyakinan. Keyakinan kelas apa nak yang telah kamu sepakati di kelas? Ya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nak? Ya Bu, saya akan lebih disiplin lagi dan bisa menghargai orang lain. Itu adalah keyakinan kelasnya.
karena menyangkut tentang apa yang menjadi kesalahannya gitu. Oke, lanjut. Boleh dilanjutkan. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini yang selalu terjadi ya. Bapak dan Ibu mesti bisa membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, jadi dua identitas. Kalau hukuman mengarah selalu kepada identitas gagal, tetapi identitas sukses itu mendisiplinkan dengan cara konsekuensi atau dan restitusi. Contoh, sesuatu dari identitas gagal hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Sedangkan di dalam restitusi merupakan suatu pilihan. Ya. Kemudian positifnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Ya. Ditanyakan keyakinannya lagi. Ya. Jadi ini cara-cara kita untuk melakukan suatu pendekatan terhadap anak didik. Saya akan simpulkan dari penjabaran yang pertama tadi hingga sekarang ini bahwa dengan menerapkan budaya disiplin positif di sekolah kita dimulai dengan pembentukan visi. Ingat sekali lagi, jadi dimulai dengan pembentukan visi sekolah dengan mengadopsi nilai-nilai kebajikan yang universal. Selanjutnya, kemudian menetapkan keyakinan kelas melalui kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kita lakukan dulu keyakinan kelas dengan kesepakatan antara wali kelas dengan siswa. Ya. Selanjutnya, pelaksanaannya merupakan kolaborasi semua komponen sekolah dengan prinsip semua kegiatan harus berpusat pada murid. Ya, semua kegiatan harus berpusat pada murid. Ingat itu. Selanjutnya pendekatannya yaitu motivasi intrinsik, posisi kontrol manajer, restitusi, sisi segitiga, restitusi mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sebagai filosofinya, ya, pertanggungjawaban itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Jadi demikian kesimpulan yang saya sampaikan. Semoga pada pemaparan saya pada hari ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.